seorang yang sangat luar biasa di Islam, namanya Syekh Al-Ghazali. Apa kitab yang paling hebat yang beliau tulis? Namanya Ihya Ulumuddin. Dan kenapa beliau menulis Ihya Ulumuddin? Ihya Ulumuddin artinya menghidupkan kembali ajaran agama yang sudah kaku dan mati saat itu. Itu kitab pertama yang saya kaji di pesantren. Dan kitab Ihya Ulumuddin yang paling akhir bicara tentang Mishkatul Anwar, relung-relung cahaya. Quran surat An-Nur ayat 35 dibahas dalam satu kitab. Leluhur kita cerdas nggak? Leluhur kita bangsa Indonesia ini cerdas. Kenapa? Mohon maaf. Mungkin nilai-nilai Islam sudah ada sebelum Islam secara formal datang di negeri ini. Nilai-nilai Islam yang saya bicarakan. Makanya coba nilai-nilai Islam yang sudah ada di tanah kita, di Indonesia yang sudah tumbuh sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Satu, nulung kanu butuh. Nilai Islam bukan? Menolong orang yang butuh. Nilai Islam bukan? Dua, nalang kanu susah. Menolong orang yang susah. Nilai Islam bukan? Tiga, nyaangan kanu poeken. Memberi pencerahan pada orang yang kegelapan. Nilai Islam bukan? Ngahudangkan kanu sare. Membangunkan orang yang lupa. Nilai Islam bukan? Nepa kanu poho. Mengingatkan orang yang lupa. Nilai Islam bukan? Nganter kanu keeng. Mengantarkan orang yang takut dengan kehidupan. Nilai Islam bukan? Itu sudah menjadi nilai-nilai yang luar biasa di Nusantara ini. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngahudangkeun kanu sare, nganter kanu keeng. Coba, nyaangan kanu poeken. Itu sudah menjadi nilai. Dan itu umurnya ajaran ini jauh lebih tua daripada ajaran Islam yang formal datang kemudian. Apakah ajaran Islam itu berlawanan dengan nilai-nilai leluhur yang disampaikan oleh leluhur kita? Tidak. Tidak, sekali lagi. Kalau kita tahu esensinya. Nah, menjadi berlawanan ketika tidak tahu esensinya. Oke, baik, kita lihat selanjutnya. Jadi kalau begitu masuk pada cara sekarang. Bagaimana caranya membangun harmoni dan toleransi? Satu, ajaran agama harus menghidupkan, bukan mematikan. Masih ingat? Ada seorang yang sangat luar biasa, ya, seorang yang sangat luar biasa di Islam, namanya Syekh Al-Ghazali. Apa kitab yang paling hebat yang beliau tulis? Namanya Ihya Ulumuddin. Dan kenapa beliau menulis Ihya Ulumuddin? Ihya Ulumuddin artinya menghidupkan kembali ajaran agama yang sudah kaku dan mati saat itu. Jadi ajaran agama saat itu pernah kaku, pernah mati. Bukan menghidupkan, malah mematikan. Lahirlah kitab Ihya Ulumuddin. Itu kitab pertama yang saya kaji di pesantren. Dan kitab Ihya Ulumuddin yang paling akhir bicara tentang Mishkatul Anwar, relung-relung cahaya. Quran surat An-Nur ayat 35 dibahas dalam satu kitab. Itu satu ayat dibahas dalam satu kitab. Jadi itu kitab isinya 5 bab, isinya cuman cerita Quran surat An-Nur ayat 35. Bayangkan. Dan beruntung sekali kalian yang sudah mengalami An-Nur 35. Yang sudah menemukan Nur ala Nurin. Itu dibahas dalam satu kitab namanya Mishkatul Anwar. Makanya masjid ini tempat kita ngaji saya beri nama Mishkatul Anwar. Mishkatul Anwar itu artinya adalah relung-relung cahaya. Semoga masjid ini bisa memancarkan cahaya ke semesta. Yang kedua, ajaran agama tidak boleh dogmatis, tidak boleh doktrin, melainkan mengembangkan sikap kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif dan compassion.
Compassion itu adalah nilai-nilai spiritual, yaitu cinta kasih. Jadi agama harus mengizinkan untuk bertanya. Maaf ya, para sahabat. Ada orang tua tempo hari datang ke rumah saya, suami istri membawa anaknya umurnya 13 tahun. Saya tanya, kenapa bapak ibu ini datang ke rumah saya? Siapa yang mau ngaji kepada saya? Bukan saya, ayah, katanya. Bukan ibunya, bukan ayahnya. Yang mau ngaji anak saya nih yang 13 tahun. Emang kenapa? Saya sudah tidak sanggup lagi melayani pertanyaan-pertanyaan kritis dari anak saya ini. Sudah kalau begitu. Mau masuk? Masuk katanya. Dampingin anaknya. Begitu sudah masuk dapat kajian dari saya sekarang. Tiga-tiganya. Itulah hidayah. Tujuan awalnya mau ngantar anak saja, akhirnya dapat tiga-tiganya. Betul sekali. Anak ini menceritakan kepada saya. Di Jakarta banyak sekali teman-temannya, mohon maaf, merasa malu mengaku beragama tertentu. Merasa malu mengaku beragama tertentu. Kenapa? Akibat adanya pelecehan seksual di tempat orang belajar agama. Yang melakukan itu justru guru agama. Dan lain-lain. Dan yang paling dia soroti adalah kekerasan. Pelanggaran hak asasi manusia pada orang lain atas nama agama dan Tuhan. Itu disampaikan pada saya. Dan ternyata pertanyaannya luar biasa. Memang tidak akan bisa dijawab dengan cara biasa. Makanya orang tuanya bingung ya, lihat anaknya secerdas itu. Dan harusnya agama itu membangun sikap kritis, kreatif, komunikatif, termasuk juga sikap kolaboratif. Jangan merasa diri paling benar, ya. Sesekali kita pun harus membuka diri, ya, berkolaborasi dengan orang lain supaya kita bisa mengukur ya kemanfaatan kita dalam beragama. Yang ketiga, ajaran agama tidak boleh mengancam dan menakut-nakuti, melainkan memberi kedamaian batin. Ini yang dipertanyakan anak itu. Karena sedikit-sedikit di sekolah kalau ada kesalahan neraka. Dikit-dikit neraka. Jadi itu ada ancaman ya, ada ancaman ya. Dan sekarang ini kan banyak sekali ya orang yang senang diancam-ancam. Jadi melakukan kebaikan karena ancaman. Melakukan kebaikan karena reward, karena hadiah. Padahal dalam teori motivasi, siapapun yang melakukan kebaikan berbasis ancaman atau berbasis reward, punishment and reward, itu adalah kesadaran paling rendah. Kan harusnya melakukan kebaikan itu karena ada need motivation, ada kebutuhan, apalagi ada cinta luar biasa, ada love motivation. Kan kita tidak sadar dari kecil, kenapa ibu bapak sholat? Karena kewajiban. Apa artinya wajib? Dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Dua-duanya kan sebetulnya pahala dan siksa. Memenuhi ayat tadi enggak? Wa asin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu seperti aku berbuat baik kepada kamu. Terpenuhi enggak ayat itu? Enggak terpenuhi. Karena kita berbuat kebaikan cuman karena takut neraka, karena pengen surga. Harusnya Anda melakukan kebaikan karena saya cinta kepada Allah. Keren enggak? Keren enggak? Bagaimana bisa cinta? Tahu aja enggak? Banyak yang bilang, kamu cinta sama Allah? Aku cinta banget sama Allah. Udah tahu Allah? Belum. Ketemu enggak? Belum. Ini pangeretan namanya. Ketemu belum, kenal enggak, tiba-tiba cinta. Gimana sih? Ini melanggar pepatahnya orang Jawa, witing tresno jalaran soko kulino. Timbulnya tresno itu harusnya kan karena sering kulino kuliner. Sering ketemu. Sering ketemu tempat kuliner maksudnya. Itu ya. Yang keempat,
Ajaran agama jangan hanya berfokus pada dosa dan kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Lihat saya semua. Ada seorang preman di tempat tertentu. Dia datang pada saya. Itu kejadian di rumahnya bupati. Dia bilang sama saya ingin belajar sama Anda. Terus saya bilang, kenapa belajar sama saya? Saya sudah belajar pada banyak guru. Dan semua guru yang saya temui mengatakan saya ini gak akan dimaafkan oleh Allah, terlalu banyak dosanya. Saya bilang, oh guru-guru kamu lebih dari Allah ya kekuasaannya. Saya bilang, saya cuman pakai satu statement gini aja. Semua orang suci hari ini mungkin pernah punya masa lalu. Dan semua orang jahat hari ini mungkin masih punya masa depan. Sekotor apapun orang, kalau dia mau berubah, akan dicelupkan dengan kemahasuciannya Allah. Itu yang saya bilang sama dia. Dia memeluk saya dan belajar. Saat itu kemudian saya bimbing, dibukakan mata kolbunya. Setelah dibukakan mata kolbunya, dia pulang ke rumah. Itu sholat pertama yang dilakukan di rumahnya, dilakukan di gerbang pintu. Ambil saja dan sholat di situ. Teriak semua orang di rumahnya. Kenapa? Ini anak saya jangan-jangan kesurupan katanya. Sudah sholat yang diinginkan, karena aneh dibilang kesurupan coba. Dan setelah itu semua sekeluarga ngaji sama saya. Ini karena apa? Kesalahan itu sarana belajar, bukan untuk hukuman. Dan banyak yang mengajarkan agama seakan-akan kesalahan itu adalah harus dihukum. Bayangkan ya, itu ditiru oleh sekolah sekarang. Ketika anak salah dihukum oleh sekolah. Pendidikan macam apa yang semacam itu? Harusnya guru-guru di sekolah itu tahu kalau gurunya dia itu adalah para murid. Ulangi lagi, guru yang sebenarnya adalah murid-murid kita. Dan kita bisa belajar kebijaksanaan lewat murid-murid kita. Tapi karena guru di sekolah menempatkan diri sebagai guru, seakan-akan murid itu menjadi objek dalam dunia pendidikan. Apa yang terjadi? Setiap dia salah dihukum. Sekolah macam apa yang hukum-hukum begitu? Pendidikan macam apa yang hukuman-hukuman semacam itu? Kenapa saya bikin PKBM di sini? Alasannya satu, banyak yang dikeluarkan dari sekolah karena dihukum oleh sekolahnya, akibatnya di out, tidak boleh sekolah, putus masa depannya. Saya rawat di sini sampai punya ijazah. Saya rawat di sini sampai dia jadi manusia. Ternyata kalau dimanusiakan, mereka bisa jadi manusia. Kalau dihargai jadi manusia, mereka pun bisa jadi manusia. Itu sebabnya kesalahan yang dilakukan siapapun, jangan dihukum. Ajarkan lewat kesalahan, dia bisa menemukan kebenaran. Makanya R.A. Kartini mengatakan menyusuri kegelapan untuk mendapatkan terang. Bukan habis gelap terbilah terang. Menyusuri kegelapan untuk menemukan terang. Kenapa? Lihat saya. Kalian belajar baik. Bisa jadi lewat orang-orang yang jahat. Betul? Bukankah kalian belajar sabar dari orang-orang yang tidak sabar? Bukankah belajar kasih sayang yang hebat adalah dari orang-orang yang membenci kita? Kalian belajar kasih sayang dari siapa? Dari orang yang menyayangi kalian? Tidak akan nambah kasih sayangnya. Kalau kalian bisa menyayangi orang-orang yang membenci kalian, kalian akan berkembang cinta kasih. Itu. Ajaran agama bukan hanya hidup dalam pikiran, melainkan hidup dalam kesadaran. Ayo perhatikan saya. Selama ini ajaran agamanya hidup dalam pikiran, tapi tidak hidup dalam kesadaran. Makanya banyak orang yang pintar ngomongin agama, tetapi tidak punya kesadaran apapun. Betul? Nih bibit-bibitnya. Dan untuk membangun harmoni dan toleransi, ini yang dibutuhkan. Ajaran agama jangan memupuk ego, melainkan melampaui ego. Tahu ego? Ego itu adalah pikiran palsu.
Jadi ketika kita dikendalikan oleh pikiran kita, yang akan muncul adalah ego. Tapi ketika kita dikendalikan oleh kesadaran kita, yang akan muncul adalah melampaui ego. Makanya mengalah, tahu nggak mengalah? Tahu apa tidak? Jangan manggut-manggut. Mengalah, nulisnya gini, mengalah. Jadi mengalah itu nulisnya mengallah. Keren tuh. Kalau kalian mengalah tapi di sininya dendam, belum selesai itu kamu dengan dirimu sendiri. Tapi mengalah itu harus mengallah. Apa artinya mengallah? Mengallah artinya gunakan sifat Allah. Dia Maha Pengasih, Dia Maha Penyayang, Dia Maha Pengampun. Sudah. Jangan layani orang-orang yang penuh kebencian dengan kebencian. Layani orang yang penuh kebencian dengan cinta kasih. Mengallah. Itu namanya mengalah. Paham? Ajaran agama bukan hanya mengajarkan Tuhan, tetapi mengajarkan ketuhanan. Sudah saya jelaskan tadi. Bukan sekedar mengajarkan Tuhan, tetapi bagaimana ya mengajarkan orang berkesadaran dengan kehadiran Tuhan. Itulah penting praktek. Mengajarkan Tuhan bisa lewat teori. Tapi kalau mengajarkan ketuhanan gak bisa pakai teori. Harus praktek langsung. Ayo kalian yang sudah saya bimbing. Terasa gak kehadiran Allah setiap saat? Apa yang bisa kalian bagikan dari rasa kebersatuan dengan Allah itu? Kedamaian? Ketentraman? Betul? Masalah banyak? Tetap banyak. Tapi keterampilan kalian, kesadaran kalian untuk menyelesaikan masalah kan sekarang udah dimiliki. Betul nggak? Akibatnya masalah sebesar apapun tidak terasa lagi sebagai masalah. Karena masalah sebenarnya adalah masalah kamu dengan diri kamu sendiri. Masalah yang sebenarnya setiap manusia itu belum selesai dengan dirinya sendiri. Itu aja sih masalahnya. Begitu udah selesai dengan diri sendiri gak ada masalah kok. Betul? Itulah pentingnya kita meniti ke dalam diri. Baik, ajaran agama bukan hanya memberikan cerita-cerita manis ya di masa lalu atau janji-janji manis di masa depan, tetapi tidak ada bukti di sini saat ini sekarang. Ajaran agama itu harus terbukti di sini saat ini sekarang. Kan saya bilang tadi, kalian datang ngaji di sini untuk cari apa? Cari pahala? Sorry ya, di tempat ini tidak ada bagi-bagi pahala. Kalian datang ke sini untuk berubah. Kalau untuk berubah, di sini tempatnya. Ayo. Mulai hari ini saya akan berubah. Kenapa? Saya tahu penyebab saya hancur dunianya, hancur akhiratnya. Karena saya melakukan kebaikan selama ini palsu. Tidak seperti Allah melakukan kebaikan pada saya. Hari ini saya akan ubah. Itu. Kapan berubahnya? Di sini. Saat ini, sekarang. Itu namanya syafaat. Kita selama ini diajarkan syafaat itu nanti. Kita dibarisin satu-satu katanya. Ini umatku, ini bukan, ini umatku. Masa? Seorang guru spiritual selevel Nabi Muhammad pasti cinta kasihnya bukan hanya pada umatnya, pada seluruh makhluk. Setuju gak dengan saya? Masa cinta kasihnya hanya dibatasi buat umatnya, ini umatku, ini bukan, begitu? Syafaat yang sebenarnya itu adalah di sini saat ini sekarang apa? Ketika kita dapat ilmunya yang dimiliki Nabi Muhammad. Kalau kita hari ini dapat ilmunya Nabi Muhammad dan ilmu itu bisa menyelamatkan kita, hari ini kita dapat syafaat. Bukan nanti, syafaat itu di sini saat ini sekarang. Apa kelebihannya kalau dapat sekarang? Bisa dilakukan evaluasi? Bisa kan? Kalau baru dapatnya nanti? Ya. Coba pertanyaan saya dijawab pinter enggak? Kalian hari ini kuliah, umpama. Hari ini juga dosen ngasih ujian. Jawab pertanyaan saya. Apakah kalian menyesali tidak belajar
atau menyesali ujian datang? Apa coba yang disesali? Hari ini saya tiba-tiba ngasih ngasih ujian. Karena kalian mahasiswa saya. Yang kalian sesali itu saya ngasih ujian hari ini atau kalian tidak menyiapkan sebelumnya belajar? Mana yang disesali? Yang sebelumnya. Betul? Gak usah mikirin nanti kalau mati saya kayak apa. Gak usah. Pikirin saja saat-saat sebelum mati. Kalian mau bikin apa? Gitu aja kok. Makanya banyak yang tanya semua, ayah nanti kalau saya sakaratul maut gimana? Gak usah dipikirin. Pokoknya kamu sekarang mumpung masih hidup berbuat baik aja yang banyak. Itu yang akan menentukan kamu matinya kayak apa nanti. Matinya kayak apa gak usah dipikirin. Karena itu gak bisa dirubah lagi. Tidak usah disesali saat kamu mati. Sesali kamu tidak berbuat apa-apa sebelum kamu mati. Gak usah disesali saya ngasih ujian. Sesali karena kamu tidak belajar sebelum saya ngasih ujian. Setuju gak? Ini jelas atau terlalu jelas? Karena terlalu jelas itu bisa jadi gak jelas. Makanya saya kalau ngajar menghindari terlalu jelas. Saking jelasnya ya bintang siang hari gak kelihatan. Betul gak? Begitu malam gelap itu baru lihat bintang. Jadi untuk melihat bintang itu harus di tempat yang gak jelas. Makanya saya menghindari menjelaskan terlalu jelas. Karena nanti jadi tidak jelas. Ajaran agama bukan sekedar percaya akan kehidupan kekal. Tapi sadar akan kehidupan kekal. Beda? Beda. Kalau kita cuma percaya akan kehidupan kekal berarti nanti. Tapi kalau kita sadar akan kehidupan kekal sekarang. Sadar itu sekarang. Silakan catat satu persatu. Ajaran agama bukan hanya menjanjikan kehidupan setelah kematian, melainkan menemukan Tuhan di dalam diri selama kita hidup dan mati. Makanya menemukan Tuhan adalah intisari ajaran agama. Kan Nabi Muhammad bilang, awaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama mengenal Tuhan. Esensi semua ajaran agama adalah sama, yaitu cinta kasih. Esensi semua ajaran agama sama, menghindari semua makhluk supaya tidak menderita. Betul? Kalau tidak mau menderita, satu kuncinya, hindarkan diri dari kemelekatan. Nah, saya bilang tadi ya, perbedaan itu jangan ditandingkan, tetapi perbedaan itu adalah disandingkan. Nah, jadi kalau kita memahami esensi semua ajaran agama ini, ya, dan ajaran agama esensi adalah cinta kasih, dan kita tidak boleh melakukan tindakan kejahatan pada siapapun atas nama ajarannya sendiri, maka semua orang akan mulai bisa harmoni dan toleran. Oke. Semua orang yang menggunakan agama untuk kekerasan karena belum mengerti esensi dari ajaran agama. Kalau semua orang sudah tahu esensi ajaran agama, saya kira semua orang akan penuh cinta kasih dengan pendalaman agamanya. Jadi indikator seseorang dalam sukses beragama, sekali lagi, lihat dari cara dia memperlakukan orang lain. Jadi kalau dia memperlakukan orang lain itu ya seperti dia memperlakukan dirinya sendiri, sudah masuk yang namanya welas asih, sudah masuk yang namanya cinta kasih. Oleh karena itu, mari kita rajin meniti ke dalam diri, rajin. Karena siapapun yang rajin meniti ke dalam diri, berhubungan langsung dengan sumber cinta, maka dia akan jadi cinta itu sendiri. Dan siapa yang menjadi cinta, hadiah cinta adalah cinta itu sendiri. Kalau kalian sudah punya cinta, sakti deh hidup kalian. Keren. Itu saya kira pesan-pesan spiritual saya hari ini. Semoga seluruh pesan-pesan ini mengantarkan kita semua untuk sadar sepenuhnya bahwa kita dengan seluruh makhluk setara dan tugas kita di semesta adalah dua. Yang pertama adalah mendorong seluruh makhluk menemukan kebahagiaan dan mencegah semua makhluk supaya tidak terjebak dalam penderitaan.
rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.